Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fahrul Saifuddin, Magister Pendidikan. Dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang bertema pendidikan. Sebelum saya menyampaikan pidato singkat saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Isnawati, NIM 19000005071, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu proses yang dimana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak terlintas dalam benak pikiran kita. Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajah. Namun, tahukah teman-teman semua, bangsa kita ini masih terjajah dalam segi pendidikan. Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa kita memang belum serius membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman perlu tahu, di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat TV canggih, membuat roket, membuat pesawat, membuat ponsel, dan membuat barang elektronik lainnya. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya sebodoh-bodohnya manusia, jika dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat laun dia akan mahir pulang. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam urusan belajar dan mereka sangat berdisiplin. Jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, meskipun sebenarnya kita bodoh, lama-kelamaan kita akan pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri rajin membaca. Apa yang kita lakukan? Mereka berjuang keras untuk hidup. Di luar negeri sana, seorang pengemis bisa menjadi orang yang kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagian sarana penunjukan kehidupan bangsa yang lebih baik harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya.
untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah, harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran sopan santun berkarakter dalam masyarakat. Jadi, dalam pendidikan jangan hanya menjadikan peserta didik itu pintar, namun juga bisa membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap guru, dan mengasihi kedua orang tua. Pendidikan di Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan karakter. Teman-teman semua, tahukah bahwa para koruptor, pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang yang pintar? Mereka bisa korupsi karena memiliki jabatan tertentu. Jabatan itu merupakan perolahan dengan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu, kita membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan, kita membutuhkan manusia yang pintar dan memiliki karakter yang baik. Untuk masa depan, saya sangat berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah tersebut bisa lebih ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab, jangan cemari bangsa kita hanya karena ingin mempertahankan segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang yang pintar akan berpikir dua kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar diutamakan di Indonesia mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani di dunia. Siapa yang bangga jika bangsa ini maju dan besar? Tentunya kita sendiri. Mulailah dari sekarang teman-teman, kita menyadari diri kita sendiri. Berdisiplinlah untuk menyambut bangsa kita maju. Sekian pidato singkat ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.